Ya, kita mulai. Silahkan kelompok sebelum presentasi pimpin doa. Satu presentasi, lalu setelah itu kelompok penanggap. Silahkan Indro dan Veronica. Sebelum kita mulai ujian pada hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat, rahmat, dan perlindungan-Mu dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai perkuliahan kami. Semoga Engkau menurunkan Roh Kudus atas kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini bisa berguna bagi hidup kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan langsung dimulai dengan presentasi. Baik, Pak Reksto dan teman-teman sekalian, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang khotbah di bukit sebagai pembentukan akhlak bagi orang Kristen. Poin pertama adalah karya kesucian di hadapan Allah yang dari Matius bab 6 ayat 1 sampai 18. Karya kesucian di hadapan Allah. Karya baik dan kesucian janganlah dipertontonkan sebagai manusia supaya manusia mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi hendaknya dilakukan di hadapan Allah. Tindakan kesucian hanya berarti jika dilakukan di hadapan Allah. Karya kesucian bukanlah tontonan, tetapi sesuatu yang paling intim. Orang yang memberi sedekah bukan saja memberikan dengan tersembunyi, melainkan begitu tanpa pamrih, sehingga orang tidak ingat lagi. Jadi kita bersedekah, kita melakukannya tanpa pamrih. Jadi ketika orang yang kita sedekahi itu tidak ingat lagi apa yang kita buat. Kemudian pun dengan doa, itu tidak menjadikan sebagai show, maka tidak dilarang untuk doa bersama, tidak mau dilarang doa bersama, tapi ingin ditegaskan bahwa inti doa adalah pertemuan yang sangat pribadi antara Allah dan murid. Kemudian poin kedua adalah Bapa, dikuduskanlah namamu, yang diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 13. 9 sampai 13. Di tengah-tengah susunan kupet disisipkan ada doa Bapa kami. Artinya doa Bapa kami itu penting di tengah usaha laku suci. Kemudian yang berikut adalah jadilah kehendakmu. Dalam perjanjian lama ada beberapa tempat Allah disebut dan disapa sebagai Bapa. Yesus menyebut dengan sebutan Aba. Ini adalah sebutan anak-anak. Sebutan ini menunjukkan kedekatan dan keintiman antara Bapa dan anak itu sendiri, antara Allah Bapa dan Putra itu sendiri. Sebutan Bapa ini juga merupakan rumusan asli dari Yesus karena mengungkapkan hubungan unik antara Yesus dan Bapanya. Dalam Yesus Putra wujudlah bercorak Bapa dan kemudian poin yang kelima yaitu jangan kamu menghakimi. Untuk poin selanjutnya dijelaskan oleh Ika. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu jangan
kami menghakimi. Dikritiklah sikap ketidaksamaan yang diciptakan oleh semangat saling mengadili dan semua orang yang sok tahu dan senang memberi nasihat itu dinyatakan munafik. Sebaliknya, janganlah iman barang yang suci diwartakan kepada mereka yang tidak dapat menerimanya, dan janganlah dipaksakan kepada mereka yang tidak mampu menangkapnya dan tidak dapat menerimanya dengan pantas. Poin ke-6, memohon dan berbuat. Anjuran untuk memohon, mencari, atau mengetuk dikuatkan dengan suatu kalimat kebijaksanaan yang didukung dengan suatu kesimpulan dari yang kecil pada yang besar. Selanjutnya diungkapkan aturan emas yang melaluinya manusia berbuat. Maka keduanya menjadi penjelas bahwa kelakuan orang beriman dijiwai oleh karya besar Allah dan doa permohonan mereka didahului serta dirangkum oleh kebaikan Allah. Tugasnya berdoa dan berbuat. Poin ke-7, seruan pada akhir. Nas pada bagian akhir khotbah di bukit merupakan ajakan yang tegas. Sabda tentang dua jalan dan nabi-nabi palsu menegaskan kekuatan aktual dan menuntut pilihan dalam rangka hidup gereja. Seluruh bagian akhir khotbah di bukit ditutup dengan melaksanakan kehendak Bapakku, bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan menurut sabda Yesus. Perintah melakukan ini mendesak karena keselamatan eskatologis akan segera dimulai. Maka, sekali lagi harus dikatakan, khotbah di bukit bukan bicara tentang pengadilan akhir, melainkan tentang hidup gereja. Khotbah di bukit tidak mempersoalkan inti iman Kristiani, melainkan bagian iman Kristiani menjadi produktif. Yang berikutnya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Khotbah di bukit diakhiri dengan pernyataan bahwa hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kebenaran menjadi sikap praktik para murid Yesus berhadapan dengan kerajaan surga yang menantikannya. Oleh karena itu, kebenaran mereka harus melebihi kebenaran para ahli Taurat. Dalam khotbah di bukit tidak diuraikan moral Kristiani, tetapi diuraikan bagaimana iman menjadi produktif. Produktivitas itu diletakkan di belakang pelaksanaan kehendak ilahi. Produktivitas itu bukanlah aktivisme, tetapi keterbukaan kerinduan murid-murid akan rahmat Allah. Konteks seluruh khotbah di bukit adalah pemberitaan Yesus mengenai kerajaan Allah, yaitu pengajarannya dan karyanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indro. Berikutnya adalah kita masuk ke dalam khotbah poin-poinnya. Pertama itu mengarahkan dalam khotbah. Coba lebih dekat dengan mic, Indro. Agak terlalu kecil suaranya. Baik, Pak, terima kasih. Pengarahan pertama adalah poin pertama adalah pengarahan kelakuan dalam khotbah di bukit. Tuntutan khotbah di bukit mengenai hidup sehari-hari pada inti pribadi manusia dan tidak hanya untuk pelaksanaan lahiriah saja. Jadi oleh sebab itu tuntutan khotbah di bukit sebenarnya membina iman atau ingin membina iman. Maka jelas bahwa khotbah di bukit disebut radikal karena mendorong orang supaya selalu bersifat kritis terhadap segala tindakan yang bisa dilakukan, bahkan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang sudah baik, yang kelihatan baik. Khotbah di bukit tentang rasa puas dengan aturan dan situasi hidup yang seadanya.
Kemudian yang kedua adalah tuntutan-tuntutan yang ada dalam khotbah tugas sehari-hari, dalam tugas sehari-hari. Nah, itu oke, baik, tadi itu penjelasan dari pengarahan kelakuan khotbah di bukit, kemudian tuntutan yang ada dalam khotbah tugas sehari-hari, kemudian tuntutan yang ada dalam khotbah sehari-hari, kemudian khotbah di bukit sebagai disebut radikal. Kemudian yang selanjutnya adalah khotbah di bukit memberikan tuntutan yang agaknya menurut Luther sebagai sangat sulit dibuat. Tetapi lebih dari itu, khotbah di bukit mengajak untuk berbuat bukan supaya yang baik terlaksana, melainkan supaya kentaralah iman, melakukan kewajiban bukan supaya kewajiban terpenuhi, melainkan supaya manusia berhadap dengan Allah dan supaya ia dilihat oleh Allah Bapa yang tersembunyi. Pertemuan antara Allah dan manusia satu kali untuk selamanya dalam Kristus menamakan perjumpaan sebagai sakramental dalam sejarah manusia, sebagai undangan bagi setiap orang untuk mengalami perjumpaan dalam masing-masing perbuatan. Ya baik, sekianlah presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya bagi kelompok penanggap, jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya, terima kasih Indro dan Veronica. Selanjutnya kelompok penanggap, silahkan. Bisa di end screen. Silakan Rotua tadi ya. Ya Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 9 untuk menyangka dan memberikan saran kepada kelompok 7. Jadi itu tentang perestitusian pembinaan akhlak umat Kristen. Jadi itu materinya bisa dikatakan lumayan, tetapi itu terlalu poin-poin banget. Kenapa? Dari bisa juga karena kita ketahui kalau PPT itu poin-poin penting, tetapi jika boleh itu sedikit dituliskan di dalam PPT-nya agar kami nggak terlalu monoton itu yang di PPT itu terlalu poin-poin kali. Jadi kami kalau pertanyaan apa-apa sedikit susah, jadi kami kayak mengandalkan catatan saja yang kami buat. Jadi untuk kedepannya itu bisa kita perbaiki bersama. Kalau PPT itu jangan terlalu poin-poin banget, bisa poin tapi coba di bawahnya itu dituliskan itu sedikit, baru nanti kamu paparkan lagi lebih jelas dan lebih detail. Baru kalau pertanyaan saya itu adalah pengarahan kelakuan dalam khotbah di bukit itu yang seperti apa pengarahannya itu? Baru yang memberikan pengarahan itu siapa dan pada siapakah diberikan khotbah yang di bukit itu? Baru itu yang kedua itu khotbah di bukit memberikan tuntutan yang agaknya menurut Martin Luther sangat sulit dibuat. Nah, kita ketahui kalau Martin Luther itu seorang Protestanisme terhadap ajaran agama, yaitu nah pandangannya ini seperti apa? Yang gimana sih maksudnya kalau yang gimana sih maksud dari si Martin Luther itu tuntutan yang gimana sih yang khotbah di bukit? Karena kita ketahui kan kalau di Martin Luther itu kan seorang Protestanisme, ya gimana sih tanggapan atau berupa seperti apa sih tuntutan dia terhadap khotbah di bukit?
Ya. Terima kasih, Rotua. Satu lagi. Ada 2 orang kan? Saudara Erlang, Pak, Pak, silahkan. Ya Pak, saya Pak. Oke, silakan. Kalau dari saya sih sudah cukup bagus Pak, tapi saya beri saran kalau untuk di PowerPoint-nya itu kan kalau singkat, karena lihat dengan kondisi jaringan juga kan pasti ada teman-teman juga yang belum bisa memahami gitu kan, atau kurang dengar gitu kan. Jadi coba lebih baik itu kan PPT-nya itu ya setiap poin itu diberi penjelasan ke bawah gitu kan, supaya saat ada jaringan lagi error gini kan kita bisa melihat dari PowerPoint-nya gitu Pak. Itu saja dari saya Pak. Oke, terima kasih. Silahkan Indro dan Veronica mungkin mau mengelaborasi 2 pertanyaan dari Rotua tadi soal kalau khotbah disebut sebagai pengarahan, itu pengarahan dari siapa, untuk siapa, maksudnya apa, kan begitu ya. Lalu kalau ke Luther mengatakan khotbah di bukit ini sangat sulit, itu maksudnya apa? Mana yang sangat sulit? Kenapa begitu kan gitu kan? Kenapa Luther mengatakan begitu? Silakan. Atau mungkin ada teman-teman yang mau membantu untuk menjawab pertanyaan Rotua, silahkan. Sekue nonton apa? Ora tugas wae. Kerjakan yang lainnya. Ini jam kamu untuk belajar. Orang juk diisi YouTube-an tok. Waktunya dipakai yang efektif. Yuk silakan dijawab, dimulai dijawab aja, salah nggak apa-apa, kita belajar bersama soalnya. Ayo, atau mungkin ada teman lain yang mau membantu, silakan. Yuk. Terima kasih. Kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudari Rotua. Pengarah khotbah di seperti apa, kemudian siapa yang memberi, lalu untuk siapa. Jadi dari aku sendiri yang memberi adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian untuk siapa, ya untuk umat manusia. Dan pengarahannya seperti apa, pengarahan khotbah di bukit itu seperti apa. Jadi pengarahannya ya agar manusia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Yesus itu sendiri. Jadi sesuai apa yang diarahkan, seperti kemudian kuduskanlah nama Tuhan dan sebagainya. Jadi
pengarahannya dalam bentuk seperti itu untuk siapa yang memberi gitu. Baik. Bagaimana tanggapan balik dari Rotua, saudari Rotua? Jawaban yang diberikan itu sudah lumayan, tapi apakah saudara, seperti Anda contohnya kan, apakah saudara sudah menjalankan atau melaksanakan pengarahan yang diberikan Tuhan itu kepada kita? Dan contohnya jika memang Anda belum melaksanakannya, itu apa gitu ya? Apa sih tanggapanmu? Jadinya apa sih tanggapan kalau memang kamu tidak melaksanakan itu pengarahan? Karena tadi kelompok Anda mengatakan itu kalau pengarahan itu sebuah tuntutan kan dari penjelasan dari apa ini, jadi itu kayak berarti tuntutan yang berarti harus wajib kita laksanakan. Nah, contohnya itu jika memang kita tidak melaksanakan itu, kayak mana sih apa sih jadi apa tanggapanmu sendiri gitulah kalau tidak memang kita tidak melaksanakan pengarahan yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Baik, terima kasih saudari Rotua. Bagaimana tanggapan saya dan jika untuk melakukan arahan atau tuntutan dari Tuhan Yesus itu sendiri, itu balik lagi kepada pribadi kita masing-masing. Kan ada, kalau misalnya kita tidak melakukan kan sebenarnya ada konsekuensi yang memang ada yang nyata, itu konsekuensinya adalah dosa. Kita melakukan apa ada dosa. Kemudian semua balik lagi kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana, apakah mau menjalannya apa? Nah, satu itu. Jadi semua itu kembali lagi ke pribadi. Bagaimana saudara Ketua? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Silahkan. Masih ada satu pertanyaan soal Luther. Baik, kami mencoba untuk menjawab pertanyaan Rotua. Pertanyaan kedua, ibadah di bukit sangat sulit dilakukan. Maksudnya seperti apa? Bagaimana pernyataan itu? Di sini seperti yang dijelaskan tadi, di sini melakukan kewajiban supaya kewajiban terpenuhi, melainkan supaya manusia berhadapan dengan Allah dan supaya dilihat oleh Bapa yang melihat tersebut. Kalau dari kami sendiri mungkin ini sangat sulit ketika kita berdoa atau apapun itu. Mungkin banyak yang berdoa itu di tempat-tempat umum, berdoa di hadapan orang supaya dilihat dan supaya dipuji, kemudian seperti itu. Namun pada dasarnya bukan seperti itu yang harus kita lakukan, tapi kita bersembunyi berdoa secara pribadi dengan Allah itu sendiri, supaya dilihat orang, tapi supaya ia dilihat oleh Bapa yang bersembunyi. Jadi maksudnya kita hubungan relasi antara kita dengan Allah secara langsung, hubungan pribadi, maksudnya hubungan pribadi, kita berdoa secara pribadi langsung dengan Allah secara sendiri, bukan harus di tempat umum. Menurut Martin Luther itu sangat sulit dibuat, sangat sulit dilakukan. Mungkin seperti itu. Baik, tanggapan dari saudari.
eh Indro dan Mbak Veronica mungkin bisa beri contoh ya. Apa sih salah satu pengarahan yang paling sulit misalkan? Dari khotbah di bukit. Mungkin pengarahan yang paling sulit menurut kami secara apa yang kami dapat mungkin itu adalah jangan kamu menghakimi. Itu menurut saya sangat sulit karena kita hidup itu banyak dalam dunia kita ada aturan, dan aturan itu banyak ya pasti ada menghakimi, saling menghakimi. Jadi menurut saya itu adalah hal yang paling, menurut kami kelompok kami itu adalah salah satu hal yang sangat sulit dilakukan adalah jangan kamu menghakimi, karena kita selama ini mungkin banyak yang menghakimi orang lain, namun pada dasarnya sebenarnya kita lebih tidak baik dari orang yang kita hakimi. Kita mencoba menghakimi orang lain. Itu menurut saya itu adalah salah satu hal, menurut kelompok kami itu merupakan satu hal yang sangat sulit yang dilakukan. Saya tidak bicara soal apa yang sulit buat saya ya atau kita, tapi apa yang dari khotbah di bukit, apa yang paling mustahil dilakukan? Paling mustahil dilakukan. Dan itu kita sangat kita ini sangat apa ya, sangat riskan melakukannya. Apa teman-teman? Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab. Mungkin seperti perbuatan kita. Iya, tapi pertanyaan saya, bagian mana dari khotbah di bukit yang menunjukkan sesuatu sehingga itu menurut Luther ini sangat sulit kita lakukan? Maka dia ngomong khotbah di bukit ini mustahil. Teman-teman yang lain bisa menjawab, silakan. Saya Pak ingin menjawab. Silahkan, Stefano Fajar. Ya baik. Jadi kesusahannya yang berada khotbah di bukit itu sebenarnya kita bisa mengambil dari Injil Matius 6 ayat 1. Di situ menjelaskan, janganlah kamu melakukan karya agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi di situ kita tidak boleh melakukannya karena kita tidak seperti orang Farisi. Kita anggap saja kita berdoa itu di tempat yang tertutup, tidak boleh meniru seperti orang Farisi di tempat umum. Seperti itu Pak, terima kasih. Kalau hanya berdoa di tempat yang tersembunyi ini masih gampang ya. Jadi kalau berdoa ya di dalam rumah, tidak usah di pinggir jalan, kan begitu. Ada sesuatu yang sangat sulit. Itu impossible kita lakukan. Apa itu? Silakan dicari. Ingat ya, khotbah di bukit mulai Matius bab 5 ya. Artinya mulai pembahasan minggu kemarin sampai yang hari ini bab 7. Mana bagian dari khotbah di bukit yang menurut Luther membuat dia mengatakan khotbah di bukit sangat sulit dilakukan? Ada hal yang kita sering melanggar itu.
Yuk, yang lain mungkin ada yang tahu. Saya Pak, Yuk, silahkan. saya menambahkan tentang pendapat saja tentang orang-orang Farisi yang berdoa di tengah-tengah orang supaya menjadi tontonan untuk orang banyak dan mendapatkan upah, dipuji orang. Hal itu kita bisa ambil itu mereka menyombongkan diri bahwa mereka berdoa. Jadi menurut saya hal yang sulit dilakukan, yang sulit dilakukan atau sering dilanggar oleh manusia itu yaitu menyombongkan diri, karena kita masih sering menyombongkan diri. Oke. Soal kesombongan diri, oke. Satu. Ada lagi yang lain? Saya sih melihat masih ada yang lain. Ada sesuatu yang sering kali kita lakukan dan itu sebetulnya nggak sesuai dengan khotbah di bukit. Dan orang jamak melakukan itu. Artinya orang sudah terbiasa. Apa itu? Satria, Tere mungkin. Romalis Pak, ingin mencoba. Silahkan. Mengatakan saudara kita jahil atau kafir. Dari Matius 5 ayat ayat 22. Membenci sama itu ya. Iya Pak, dan mudah mengatakan kepada sesama kita bahwa mereka itu jahil atau jahat. Oke. Termasuk relatif banyak. Tapi ada perbuatan baik yang seringkali maksudnya baik tapi itu melanggar apa yang dikatakan dalam khotbah di bukit. Dan itu membuat kita hampir mustahil untuk bisa melakukan khotbah di bukit secara 100%. Apa itu? Soal apa? Dan ini membuat sesuatu menjadi sangat sulit. Selain tadi kesombongan, ada satu lagi. Nah, mungkin Pak. Ya, suster? Fitnah. Bukan. Orang bisa Memberi Bukan. Perbuatan baik. Bukan. Apa? Purnawati? Saya Pak. Patrick apa? Patrick Pak. Ya, silakan Patrick. Memikul salib. No. Ada orang yang sejak kecil bisa memikul salib. Kejujuran Pak. Hah? Apa? Jujur. Berbuat jujur. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Coba. Kita sering mengalami kan, ada orang bohong demi kebaikan. Seorang ibu bisa mengatakan kepada anaknya nggak punya uang karena dia punya maksud supaya anaknya tidak tergoda untuk jajan, ya kan? Seringkali kita melihat situasi bahwa kalau saya jujur, orang bisa menderita seumur hidup. Sementara kalau kita menutupi sesuatu, orang ya boleh menderita tapi tidak terlalu lama, ya kan? Kejujuran itu sesuatu yang sangat sulit.
Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Bahkan orang sekarang itu logikanya adalah logika menutupi. Alih-alih dia berbohong, dia tidak menyampaikan. Contoh, contoh ya, Anda mungkin sering mendengar berita di televisi ya. Nah, televisi itu kan macam-macam. Ada yang Metro, dia mendukung Surya Paloh. Ada yang Kompas, relatif netral. Ada yang TV One, dia mendukung Bakri. Ada RRI yang dia lebih cenderung pro pemerintah. Teman-teman bisa lihat, media itu tidak berbohong. Dia menyampaikan berita, tidak mau berbohong, tetapi dia menutupi sesuatu dengan tidak menyampaikan. Dia menyampaikan yang lain, benar sebagai fakta, tapi orang tidak diberi informasi yang lengkap karena dia hanya menyampaikan satu fakta, lupa menyampaikan fakta-fakta yang lain. Lihat, orang bisa sekarang ini bukan tidak jujur, tapi menutupi fakta yang ada, sehingga orang berpikir, orang yang mendengar akan berpikir tertentu. Contoh, mungkin tidak tahu ya, kalau kalian di sekolah itu ya, mungkin pernah izin, Pak izin sakit. Orang bisa mikir, wah sakit parah berarti, padahal sebenarnya hanya pusing aja, minum Panadol juga sembuh. Tapi kan sakit tidak berbohong, memang sakit. Perkara sakitnya itu banyak atau sedikit kan, itu tidak kita katakan kan, begitu. Paham ya? Jadi ini membuat Martin Luther mengatakan khotbah di bukit ini sulit sekali, sangat sulit, hampir mustahil, kecuali orang yang sangat suci. Oke, itu terima kasih. Moga-moga rotua terjawab. Oke, sekarang kita buka termin untuk teman-teman untuk bisa bertanya. Mungkin 3 orang dulu, silahkan. Siapa? Saya, Pak. Romaldis, siapa lagi? Saya, Pak. Suster, siapa lagi? Oke, belum ada. Silahkan Romaldis sama Suster. Silahkan. Baik, saya akan bertanya, apakah kalau misalnya saya menyebutkan doa saya di depan umum secara tidak sengaja termasuk dosa? Contohnya misalkan saya melihat ada kakek-kakek yang sedang berjualan dan jualannya sepi. Saya merasa kasihan dan secara tidak sengaja saya mendoakan kakek itu agar rezekinya dilancarkan. Dan saat saya menyebutkan doa itu, mungkin ada teman-teman saya dan situ ramai orang. Terima kasih. Suster langsung silahkan. Saya bertanya tentang halaman 71. Karya kesucian yang dimaksudkan adalah doa, amal, dan puasa. Yesus menekankan untuk tidak melakukan karya kesucian ini supaya dilihat dan dipuji orang lain. Pertanyaannya, yang dimaksudkan Yesus agar tindakan dia di kausine ini secara diam-diam dan dilakukan di hadapan Allah. Pertanyaannya, apa artinya melakukan di kausine di hadapan Allah? Terus yang dimaksudkan tentunya adalah motivasi terdalam dari tindakan itu. Apa motivasi orang berdoa? Dan apa motivasi orang melakukan amal kasih?
Terima kasih. Oke, silahkan Veronica bisa mulai menjawab. Oke, baik. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudari Di kertas apa? Andi. Di kertas apa? Doa yang tidak sengaja dengar bagaimana? Lalu bagaimana? Apakah dosa apa tidak? Kalau menurut saya secara pribadi bersama teman kelompok saya, sebenarnya itu tergantung lagi niatnya. Kalau niatnya itu memang real, ketika melihat orang seperti itu kemudian timbul hasrat untuk ingin berdoa walaupun di depan umum, menurut saya itu bukan bagian dari dosa, bukan jadi satu salah. Namun jika ketika dia berdoa, namun tujuan utamanya berdoa itu adalah supaya dilihat oleh orang lain, maka itu salah menurut saya, itu dosa. Karena itu tujuannya untuk dilihat. Jadi itu balik lagi kepada tujuannya, apa emang real, kalau itu memang karena hasrat dari timbul hati untuk ingin berdoa, atau ingin dilihat orang atau ingin dilihat orang. Baik, mungkin Veronica menambahkan, silakan. Ya mungkin sama seperti itu. Kalau kita melakukan misalnya kita melihat orang yang kesusahan terus kita mendoakannya secara dari hati dengan ikhlas, itu saya rasa tidak apa-apa dan tidak termasuk dosa juga. Tapi kalau misalnya itu hanya untuk mencari popularitas atau agar dipuji orang atau dinilai orang, itu ya mungkin termasuk dosa karena itu dia dilakukan tidak ikhlas dari hati, melainkan hanya ingin mencari popularitas saja. Ya. Oke, mungkin ada yang mau membantu menjawab lagi, menambahkan. Apa sih artinya bahwa mungkin Indro bisa membacakan teksnya tentang berdoa, teks kitab sucinya, kalimatnya seperti apa? Sehingga teman-teman bisa punya pemikiran, pemahaman. Oh, yang tidak boleh itu yang seperti ini, yang baik itu seperti ini, gitu. Tentang teks bagian ayat tentang berdoa. Atau ada yang sudah membuka? Saya Pak. Silahkan, Suster, dibacakan ayatnya. Sampai ayat berapa ya Pak? Ini tentang ada hal berdoa, terutama yang soal Allah yang mengetahui yang tersembunyi itu. Apabila kau berdoa, Iya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. ya, itu. Lihat teman-teman, Anda diminta berdoa secara apa? Tersembunyi. Kepada siapa? Allah. Kepada Bapa. Sehingga Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan, tadi apa Suster kata? Membalasnya kepadamu. Akan membalasnya kepadamu. Jadi doa yang baik itu yang seperti apa kalau begitu? Dari ayat itu.
Yang bagaimana? Doa yang bagaimana yang baik itu, teman-teman? Dalam keheningan kan? Bukan pertama-tama dalam hal keheningan, tetapi doa yang Ketulusan hati. ya, maksudnya apa ketulusan hati itu? Tulus itu bagaimana maksudnya? Kalau saya berdoa dengan tulus maksudnya supaya lebih clear maksudnya. Gimana Romaldis? Tulus dari hati agar tidak dia berdoa tidak dilihat oleh orang gitu Pak, tapi benar-benar dari hatinya. Lalu dari hatinya untuk siapa? Dari keinginan, benar-benar keinginan. Kalau orang berdoa dari hati itu untuk siapa? Untuk apa? Kalau orang tadi kamu katakan Rawadhan mengatakan soal ketulusan, tidak untuk mencari pujian, tapi dari sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Untuk apa? Untuk apa? Yang lain silahkan. Kalau ada yang mungkin memahami, ayo Sylvia silahkan. Saya Pak. Silahkan. Untuk ini pertemuan pribadi secara intim dengan Bapak. Ya, itu ya. Berdoa itu butuh tadi kalau Romas mengatakan ketulusan. Ketulusan dalam arti apa? Ya saya berdoa karena kemauan saya. Sylvia mengatakan tadi, karena saya mau ketemu dengan Tuhan. Bukan karena saya mau dilihat orang. Bukan karena saya mau orang lain memuji saya. Ya. Berdoa itu urusan personal kamu dengan Tuhan. Jadi berdoalah secara personal, murni karena kamu mau berkomunikasi, berjumpa dengan Tuhan. Ini poinnya. Oke. Lah kalau tadi sampai di sini jelas dulu ya. Teman-teman bisa paham ya. Harap dibedakan dengan orang Farisi yang kalau dalam Injil biasa dikatakan dia berdoa di perempatan-perempatan gitu loh. Supaya orang lain melihat bahwa dia berdoa. Kontrasnya kan itu. Sampai di sini apakah jelas atau ada masalah? Sampai di titik ini dulu. Konsepnya bahwa ini murni ketulusan aku dengan Tuhan. Yang lain aku tidak peduli, aku tidak mau peduli dengan yang lain, tapi aku dengan Tuhan. Doa itu begitu. Maka kalau ada misa tapi karena kewajiban, nanti di rumah bina ada kewajiban, di kampus ada kewajiban, karena hanya menuruti kewajiban, ini tidak tulus namanya. Ini munafik namanya, gitu. Bukan karena kalau di biara ada 5 doa brevir yang harus dilakukan maka saya harus berdoa. Bukan. Kalau hanya begitu aja itu munafik. Tapi karena saya mau berdoa, saya mau bertemu dengan Tuhan, gitu. Ketulusannya di situ. Tersembunyinya di situ. Supaya hanya Tuhan yang tahu, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman di sini. Cukup jelas poinnya. Apakah cukup jelas? Lalu dibawa ke pertanyaan Romaldis tadi. Kalau orang berdoa, lihat orang miskin, orang menderita, lalu dia berdoa, tiba-tiba berdoa, didengar orang lain, ini gimana? Sekali lagi kembali, motifnya apa? Apakah ada ketulusan di situ? Apakah ada kehendak untuk memang saya mau bicara dengan Tuhan? Atau sekedar itu show of force supaya orang lain lihat bahwa saya ini orang yang sangat berbelas kasihan? Kembalikan ke situ.
Oke. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Ada tanggapan? Karena ini konsep yang sangat penting soalnya. Maka kalau ditanya, kenapa ke gereja? Kenapa ikut misa? Kalau Anda menjawab, karena saya merasa masih punya hutang, ini kan kewajiban saya. Jawaban ini jawaban yang tidak baik. Kenapa misa? Nah, ini kan kewajiban orang Katolik. Kan 5 perintah gereja memang begitu. Ini jawaban yang tidak benar. Jawabannya apa adalah karena saya mau ketemu Tuhan. Personally, saya. Bukan karena aturan, bukan karena kewajiban, bukan karena dimarahi, bukan karena supaya presensi saya baik. No. Tapi karena saya butuh. Saya mau ketemu dengan Tuhan. Tadi seperti Sylvie tadi katakan. Ada tanggapan teman-teman? Lalu Pak, saya mau menanggapi Pak. Lalu bagaimana kalau apakah orang berdoa itu harus tenang? Ini kan karena dengan tujuan, dengan ketulusan hati, dengan tujuan ingin bertemu dengan Tuhan kan. Nah, itu apakah berdoa itu hanya saat dia diam, atau mungkin doa brevir, atau mungkin misa, hanya itu? Terus bagaimana dengan orang yang dia berdoa tetapi dengan melakukan tindakan baik? Suster, berdoa itu kalau menurut baca tadi kan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Ketemu sendiri langsung dengan Tuhan. Maka everything, every time, every situation, if you can close and then you meet with God, itu ketika Anda di depan orang-orang miskin, membantu mereka, dan di situ itu menjadi doamu kepada Tuhan personally, ya sudah. Maka Ignatius Loyola mengatakan berdoa dalam tindakan, kan? Contemplatio in actione. Ignatius bisa berdoa ketika dia melakukan sesuatu. Mother Teresa ketika berjumpa dengan orang miskin, dia melihat Yesus. Dan ketika dia membantu merawat orang miskin, dia merawat Yesus. Dia merasa dia merawat Yesus. Dan itu doa bagi dia. Ya sudah. Bukan soal kamar, bukan soal tempat yang harus hening, but supaya terjadi intimacy antara kita dengan Tuhan. Nah, di mana itu? Ya terserah. Setiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang suka dengan bernyanyi, karena dengan bernyanyi dia merasa intim dengan Tuhan. Why not? Ada suka orang yang dalam keheningan, dia merasa dengan begitu dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan personally. Silahkan. Setiap orang berbeda-beda. Karunia-nya juga berbeda-beda. Jalannya juga berbeda-beda. Tapi hatinya itu, intimasi hatinya itu tulus, karena ketemu dengan Tuhan. Nggak ada kan di Matius itu dikatakan harus tenang, nggak ada harus silensium, nggak ada, atau harus bernyanyi seperti orang karismatik, nggak ada keterangan kan. Hanya supaya Allah yang tersembunyi mengetahui doamu yang tersembunyi, itu aja kan. Yang lain silakan. Ada tanggapan? Maka ini tadi sekaligus bisa pertanyaan soal doa, itu motivasi harus seperti apa. Itu otomatis terjawab. Ada pertanyaan, tanggapan teman-teman? Ayo, silakan. Apa yang muncul dalam benak Anda, dalam pikiran Anda, atau dalam pengalaman Anda? Pak, saya ingin bertanya. Siap. Oh, Sylvia, silakan. Ya,
Lalu bagaimana Pak kalau kita sedang makan, misalnya makan di restoran gitu di luar. Nah, maksud kita ini baik untuk berdoa, tapi tujuan kita ini untuk bisa dilihat, untuk tanda salib itu bisa dilihat kalau kita ini Katolik gitu Pak. Bagaimana Pak? Jawabannya menjadi sangat jelas. Kamu berdoa buat apa? Show? No. But if you want to get intimacy with God, oke, silahkan. Jadi bukan sekedar soal di tempat umum atau tidak ya, tapi pertanyaannya adalah kamu mau ngapain dengan doa itu? Kamu mau show atau membangun intimasi dengan Tuhan? Ya masa kalau kita datang ke penguburan ya, kita berdoa memberikan penghiburan pada keluarga di makam, lalu mendoakan, apakah itu show juga? Saya rasa enggak kan. Kita berdoa karena kita ingin membantu keluarga yang ditinggalkan supaya dia mendapatkan keteguhan kan. Sementara kalau kita berdoa di makam itu dilihat banyak orang kan. Apakah ini show? Lihat ya, bukan tentu. Ya artinya kalau kita normal ya, artinya kita normal, kita ikut berbela rasa dengan keluarga yang ditinggalkan, kita ikut berdoa di pemakaman, ini kan bukan show kan. Kecuali mungkin ada orang yang inilah aku biar dilihat ya, saya ini tokoh masyarakat, peduli pada orang lain, selalu hadir ketika ada orang yang menderita. Nah itu beda lagi. Tapi kalau orang yang maksudnya ya normal ya, itu kan bukan show kan begitu. Tapi kalau emang orang yang sejak semula mau cari nama baik ya beda lagi ngomongnya kan begitu. Jadi meskipun itu di depan publik, belum tentu itu sebuah show, belum tentu. Silakan yang lain. Tanggapan? Kalau tidak ada, masih ada pertanyaan soal amal kasih, soal di kaos ini. Silakan, Intro dan Mak Vero bisa memberikan jawaban. Kalau yang doa saya rasa sudah cukup jelas. Tapi soal di kaos ini amal kasih, silakan. Tadi halaman 71 disebutkan oleh suster. Ini artinya adalah kebenaran. Coba diulang karena tiba-tiba muncul kata kebenaran tapi depannya tidak ada. Baik, kami akan menjawab soal dari Susterita. Apa itu dikausine? Jadi dikausine itu sendiri adalah keadilan atau kebenaran. Ini maksudnya di sini Suster,
kata dikau sini. Coba teman-teman buka halaman 71. Kita baca kalimatnya secara lengkap. Janganlah kamu melakukan karya agamamu dalam kurung di kayu sini di hadapan orang supaya dilihat orang. Karena jika demikian, kamu tidak pernah memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Di kaus ini itu kan tanda kurung ya, berarti menjelaskan soal karya agama, tindakan kesalehan ya. Di kaus ini itu tindakan kesalehan. Tindakan kesalehan itu ada 3, apa saja? Tindakan kesalehan itu ada 3, apa saja teman-teman? Amal, doa, dan puasa. Amal, doa, dan puasa, mati raga. Jadi kalau Anda mau jadi orang suci, maka 3 hal ini harus dibuat: amal, doa, dan mati raga. Kalau Paus Fransiskus dalam Laudato Si mengatakan satu lagi, hormat merawat lingkungan hidup. Ini termasuk karya kesucian. Kalau Anda berdoa, bermati raga, beramal, tapi tidak merawat lingkungan, Anda bukan orang suci juga. Itu kalau dalam ensiklik Laudato Si. Tapi kalau dalam Injil Matius ada 3 ini. Itu di kaos ini, di kayu sini, Suster. Oke. Moga-moga jelas. Ya, di kayu sini soal tindakan kesalehan. Indro dan Vero, mungkin bisa dijelaskan. Kalau begitu, sebetulnya kalau orang berbuat amal, kalau orang bermati raga, itu harus bagaimana? Menurut Matius ini, menurut Khotbah di Bukit. Kalau orang berpuasa, orang mati raga, lalu beramal harus bagaimana? Tadi Matius 6:11 tadi. Digarap. Tunas kelapa. Golek ning Google, tunas kelapa pramuka. Arti tunas kelapa pramuka. Atau mungkin teman ada yang mau bantu. Kalau begitu menurut Matius 6:11. Yuk, silakan intro. Tadi pertanyaannya gimana ya? Pertanyaannya kan suster tadi masih bertanya soal amal dan doa. Kalau sekarang saya tambahkan. Kan tadi kita ngomong di kayu sini itu kan ada 3 hal. Mati raga, amal, dan doa.
Nah, kalau beranjak dari Matius 6 ayat 11, sebetulnya lalu kita harus bagaimana? Amal kasih itu harus seperti apa? Tindakan kesalehan itu harus seperti apa? Sedikit diperluas pertanyaan suster, saya perluas. Berarti yang ayat 6 ayat 6 ayat 11 nya Pak, yang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sorry 6 ayat 1, sorry maaf. Tadi yang Matius bab 6 ayat 1, maaf. Tadi masih konteksnya di kaos ini tadi. Di kayu sini tadi. Pak. Bilang ke amal dan kasih. Matius bab 6 ayat 1. Karena kita harus melakukan amal kasih ini dengan dia dari sini, tidak hal yang untuk kita agar dipuji orang atau apapun itu, kita harus melakukan amal kasih dengan ketulusan, dengan melakukan amal yang betul-betul ingin membantu, bukan ada dasar lainnya. Nah, jika kita melakukannya dengan begitu, maka kita akan mendapatkan upah juga dari Bapa sendiri, karena kita melakukan dengan tulus, dengan ikhlas, bukan dengan motivasi lainnya, bukan motivasi agar puji atau apapun itu. Tapi kita melakukan dengan ketulusan ini. Di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan amal kasih, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh tulus, tidak dengan atas dasar motivasi lainnya. Itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi 3 tindakan kesalehan: puasa, doa, derma, itu tindakan yang baik. Tapi motivasinya selalu harus personal, perjumpaan dengan Tuhan, supaya Allah yang tersembunyi melihat tindakanmu yang tersembunyi dan memberikan upahnya. Maka setiap tindakan kita, entah itu berdoa, entah itu beramal, entah itu bermati raga, tapi kalau di situ kita ingin mengejar yang lainnya, seperti nama baik misalkan, penghargaan misalkan, maka sebetulnya Anda sudah melenceng. Artinya Anda tidak mendapat apa-apa lagi, karena balasannya sudah dapat, yaitu nama baik. Kalau Anda bantu orang lain supaya orang lain melihat, nah, sudah, balasannya yaitu. Tapi kalau ada tulus di hadapan Allah, ya sudah, Anda akan mendapat upahnya. Jadi prinsip ini yang mau dibuat perlu dihayati. Kalau dari Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Oke. Next. Berikutnya soal doa Bapa kami. Bagian yang paling penting dari doa Bapa kami apa, saudara-saudara?
Bapak dimuliakanlah namamu. Bapak dikuduskanlah namamu. Bukan. Ampunilah kesalahan kami. Bukan. Indro, silahkan ditujukan PowerPoint-nya tadi. Halaman 2, PowerPoint. Yang paling penting apa? Ada bagian yang paling penting. Bapak kami itu 2 bagian ya. Satu untuk berdoa pada Allah, satu untuk manusia. Sebelumnya ini nomor 3 tadi atau nomor 4 saya lupa. Ya, nomor 3. Nah, apa? Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Ini bagian yang fundamental. Maka oleh Kiser kan ini dibahas panjang dan lebar. Doa kami, jadilah kehendak. Di bumi seperti di surga. Artinya apa? Supaya yang ada di surga itu terjadi di bumi manusia. Supaya Allah dimuliakan. Di mana? Ya di surga dan di bumi. Kerajaannya datang kemana? Ya tidak hanya di surga tapi di bumi juga. Maka jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, sehingga nama Allah dikuduskan, kerajaannya hadir di dunia ini. Dengan demikian orang menjadi tercukupi kebutuhannya. Ini bagian paling penting dari doa Bapak kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan saudara-saudara soal ini? Ada yang mau bertanya? Oke, cukup jelas berarti soal doa kami. Saya mau bertanya Pak, maaf. Silakan. Nah ini kan Bapak doa kami kan dibagi menjadi 2 itu Allah dan manusia. Dan jadilah kehendakmu ini kan bagian terpenting. Ini kan di bagiannya Allah. Terus kalau di bagian manusia, apakah ada yang terpenting Pak? Maksudnya? Ini kan doa Bapak kami dibagi menjadi 2 nih, tentang memuliakan Tuhan, terus dalam hal kemanusiaan kayak makan grupnya itu kan bagian tentang kemanusiaan. Nah itu apakah ada hal yang terpenting atau dalam doa Bapak kami itu, seluruh doa Bapak kami itu yang terpenting adalah jadilah kehendakmu saja? Jadi begini suster, jadilah kehendakmu itu menghubungkan, karena ada permohonan tuh. Permohonan yang supaya Allah dimuliakan, supaya kerajaan surga datang, supaya kita bisa makan secukupnya. Tapi jadilah kehendakmu ini menghubungkan dua-duanya. Apa artinya kalau kerajaan surga di bumi? Orang bisa makan secukupnya kan? Nggak ada lagi kelaparan, nggak ada lagi duka cita. Apa artinya kalau nama Allah dimuliakan? Kebahagiaan abadi. Jadi ini tafsir suster ya, ini tafsir ya. Kata
jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kan dia mau menghubungkan antara permohonan di surga tadi, nama Allah dimuliakan, kerajaan Allah, lalu juga realitas bumi manusia, supaya berilah kami makanan secukupnya, jauhkan dari pencobaan, kan begitu kan. Nah, maka jadi kalau menurut Kisr ini penghubung sebetulnya. Saya mengatakan ini sebagai bagian yang penting. Ahli tafsir lain bisa mengatakan itu yang penting bagian yang lainnya, tapi yang saya mau hubungkan adalah soal ini loh, soal manusia dan Allah, soal surga dan bumi, soal permohonan terhadap urusan Allah dan permohonan terhadap urusan manusia. Kita tidak bisa memohon urusan Allah tapi lupa permohonan urusan manusia. Saya tidak bisa memohon urusan manusia, makan, minum dan sebagainya, tapi lupa dengan yang Allah ini. Nah, maka di teks ini menjadi sangat penting. Jadilah kehendakmu ya di bumi ya di surga, supaya tidak ada perbedaan, supaya ini sinkron. Maka Kisr mengatakan jadilah kehendakmu, ini menghubungkan antara bagian A dan bagian B. Bagian A, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, akhirnya di bumi dan di surga ini loh, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi dan di surga. Di bumi seperti di surga, sehingga di bumi manusia ini kita bisa mengalami kerajaan Allah, mengalami Allah yang dikuduskan. Dengan begitu maka orang bisa mendapat makan secukupnya, orang tidak perlu khawatir terhadap pencobaan kan? Itu sudah maksudnya menghubungkan, karena ini sesuatu yang penting sekali. Dua permohonan, surga, manusia. Nah ini harus sama, sinkron, nggak boleh dipisahkan, nggak boleh berbeda. Itu maksudnya. Maka jadilah kehendakmu ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu loh. Nah, nanti kalau ahli tafsir lain bisa memberikan tafsir yang lain lagi ya. Tapi kalau kita ngomong tafsir di sini, yang dipakai itu suster. Jadi ini soal penafsiran memang. Ya. Bagian berikutnya soal kekhawatiran. Tadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Orang seringkali nggak bisa seperti itu, nggak bisa ngomong jadilah kehendakmu. Kenapa? Khawatir. Nah, maka khotbah yang bab 6 ayat 19 sampai 34 bicara soal kekhawatiran. Ada banyak kekhawatiran yang membuat manusia akhirnya nggak bisa. Jadilah kehendakmu itu gak bisa. Ada yang khawatir soal makan, ada yang khawatir soal hidup selanjutnya, ada yang khawatir soal pakaian. Wong bunga bakung siladang saja bisa hidup dengan enak kok, gak usah khawatir. Nah, kekhawatiran seringkali menghambat manusia untuk sampai pada Allah. Moga-moga jelas bagian ini. Ini soal khawatir. Jadi kalau Anda khawatir, nggak akan sampai. Anda tidak akan sampai. Maka jangan sampai kekhawatiran itu mengganggu hidupmu. Karena kalau Anda mulai khawatir, Anda tidak lagi loyal kepada Allah. Monoloyalitas itu terganggu. Berikutnya soal sikap kebiasaan mengkritik orang, menghakimi orang. Ini kita suka sekali menghakimi. Memangnya kamu siapa? Memangnya kamu Allah kok menghakimi? Jangan pernah menghakimi orang lain. Lihat aja dirimu sendiri.
lalu ada permohonan untuk berbuat, ya artinya apa? Ya harus kejar. Anjuran untuk mohon, mencari, mengetuk. Ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu, carilah maka akan diberikan, mintalah, kan begitu kan. Maka orang harus berani juga berdoa, memohon kepada Allah, tapi juga harus berbuat sesuatu. Kalau Anda ingin makan, ya Anda berdoa, tapi juga harus berbuat supaya Anda bisa makan. Lalu berikutnya soal nabi-nabi palsu, dua jalan. Pilihannya apa? Anda mau kemana, kan begitu. Anda mau ikut Yesus atau Anda mau ikut yang lainnya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Oke. Apakah ada diskusi lagi atau pertanyaan? Kita jam berapa sekarang? Ya, 8 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ini Pak, kan dalam doa Bapak kami sendiri dikatakan bahwa pencobaan, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Mungkin sekarang di dunia ini banyak orang itu menganggap bahwa yang mencoba itu Tuhan. Jadi gini, misalnya ketika dapat satu masalah, ini cobaan dari Tuhan. Pada dasarnya itu salah kan Pak, karena pada dasarnya pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi melainkan dari kuasa-kuasa roh jahat atau kuasa-kuasa lainnya. Maka pada dasarnya salah ya Pak, yang mereka katakan bahwa pencobaan itu dari Tuhan. Ya, apa sih cobaan itu? Nah ini, kalau kita membaca teks kitab Ayub, Ayub tidak pernah dicobai oleh Allah. Ya, Allah tidak pernah mencobai Ayub. Yang mencobai Ayub adalah si jahat itu tadi mengatakan setan itu kan. Tetapi Allah membiarkan itu terjadi, bukan biarkan, mengizinkan itu terjadi untuk iman Ayub semakin diuji, ditantang. Tapi sekarang ini kita juga mengalami bahwa cobaan itu datang karena manusia sendiri. Ngerti ya mas saya ya? Anda belajar, ketika ulangan nilainya jelek, itu cobaan atau bukan? Hah? Anda belajar, tapi ya biasa-biasa saja, lalu ulangan dapat nilai jelek, ini cobaan. Menurut saya bukan. Ini karena orang tidak memahami dirinya, tidak memahami pola hidupnya, sehingga maka dia nggak belajar. Atau kalaupun belajar, dia belajarnya salah caranya. Dia orang auditif, belajarnya cara kinestetik, ya bubar. Ya. Sekarang ini orang gampang ya dapat penyakit yang aneh-aneh. Ada stroke, ada ginjal dan segala macamnya. Karena apa? Apa karena Allah mencobai manusia? Dikasih penyakit-penyakit? Menurut saya tidak. Karena pola makan, pola hidup. Orang-orang desa itu hidupnya bisa panjang-panjang dan sehat-sehat. Karena apa ya? Makannya cuma sayuran, nggak punya yang lain. Makan ayam pun ayamnya ayam kampung. Nah, orang kota ayamnya ayam pedaging yang 30 hari sudah besar, sudah bisa konsumsi itu. Lihat ya,
banyak penyakit muncul bukan karena Allah mencoba, tapi karena pola hidup kita sendiri. Itu kalau komentar saya, Indra. Oke. Ada lagi, teman-teman? Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu. Moga-moga cukup jelas dari khotbah di bukit. Dari yang kemarin sampai hari ini. Kemarin bicara soal sabda bahagia, bahwa Allah sudah datang, lalu Anda dituntut menjadi murid. Lalu bagaimana menjadi murid itu adalah dengan memaknai hukum-hukum secara baru dengan kacamata Kristus. Sekarang kita belajar soal bahwa saya kalau mau jadi berbuat sesuatu yang baik, tindakan-tindakan kesalehan, puasa, doa, mati raga, amal, puasa, lalu doa, itu intimasi yang paling penting. Artinya motivasinya adalah relasi personal aku dengan Allah, bukan mencari nama baik. Nah, disitulah kita diajar untuk berdoa yang sederhana, yaitu doa Bapa Kami. Tapi sangat pentinglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, sehingga di bumi ini, di mana saya hidup, kita hidup ini, sungguh menjadi tempat di mana Allah dimuliakan, kerajaan Allah hadir, sehingga orang tidak perlu menjadi khawatir, kan begitu. Tidak perlu menjadi khawatir tentang hal duniawi, dan juga tidak perlu menjadi hakim, karena hakimnya Allah sendiri. Maka pilihannya pada kita. Apakah Anda mau ikut jalan kebenaran atau jalan kefasikan, mau ikut nabi palsu atau melakukan kehendak Allah. Maka dalam konteks moralitas, khotbah di bukit menurut kita semua ya bersyukur, menerima kerajaan Allah, tapi juga berdoa. Bat berikutnya harus berbuat, berjuang. Oke, itu teman-teman, terima kasih. Untuk sekarang kita break dulu, nanti kita ketemu jam 10 kurang 10 menit. Terima kasih.